Halo, saya Yani. Terima kasih sudah bergabung dengan channel ini. Ya, channel ini khusus membahas tentang perjalanan homeschooling anakku yang kedua. Dia masuk ke kelas 10 SMA. Kalau boleh cerita sedikit tentang background, ya anakku sendiri di SMP dia sebetulnya sekolah umum ya, sekolah swasta di salah satu kota di Indonesia. Oke, nah kemudian pas di SMA dia memilih untuk homeschooling. Nah, mengapa homeschooling? Ya dia punya alasan tersendiri yang sebetulnya bukan area untuk kita bahas hari ini. Aku lebih ingin cerita mengenai proses yang aku lakukan bersama anakku untuk memulai homeschooling. Nah, yang pertama, aku banyak belajar dulu ya. Dari mana? Dari YouTube teman-teman emak-emak yang sudah homeschooling duluan gitu, dan bagaimana pengalaman mereka, buku-buku apa yang mereka pakai gitu kan, kurikulumnya apa, pendekatan pembelajarannya seperti apa. Nah, salah satu buku yang bikin aku belajar banget itu diantaranya adalah buku tentang kurikulum. Ini 102 Topics for Homeschooling Curriculum yang membuatnya adalah Ibu Katie Duffy. Nah, di buku ini aku mendapatkan insight dari Bu Katie Duffy bahwa ada pendekatan pembelajaran yang tepat untuk anak kita. Ya, kita sendiri sebenarnya sebagai ibu tahu ya, anak kita tuh gayanya seperti apa, kecenderungan belajarnya seperti apa, karena kita sudah lihat dalam keseharian mereka gitu. Jadi ya buat emak-emak pede aja gitu ya, karena kita yang paling tahu tentang anak kita. Nah, namun demikian aku di sini tuh melakukan assessment. Di sini ada assessment tentang pendekatan pembelajaran ya, bahwa kecenderungan anak kita tuh seperti apa belajarnya. Apakah dia belajar dengan cocoknya tuh cara tradisional atau Charlotte Mason ya, atau unschooling atau eclectic gitu kan, macam-macam banget tuh pendekatan pembelajarannya, independent study, unit study gitu kan, ada juga yang package program dan classical ya. Nah, ada 8. Nah, di sini tuh aku coba melakukan assessment ya terhadap dia gitu, mana sih pembelajaran yang cocok, dan ternyata bagian aku tuh dia lebih ke unschooling modelnya. Model unschooling dan unit study ya, mungkin anak mama berbeda ya. Nah, jadi di sini aku mendapatkan pelajaran tentang assessment, pendekatan pembelajaran yang tepat untuk anak homeschool. Buat mama-mama yang juga anaknya homeschool ya, mama boleh share ya pendekatan pembelajaran apa yang mama pakai ya, misalnya menggunakan Charlotte Mason kah, atau unschool kah, atau eclectic kah gitu kan, atau tradisional, mana ya yang mau pakai gitu untuk anak mama, dan alasannya apa, boleh di share. Kemudian setelah melakukan assessment, nah aku kan nyari PKBM tuh. Sebenarnya udah searching sih ke beberapa PKBM. Nah, hanya juga melihat dari pengalaman teman-teman yang lain, aku memilih pewaris bangsa. Nah, kalau teman-teman PKBM-nya apa? Ya, boleh tahu nggak alasannya apa? Ya, dari PKBM aku mendapatkan informasi tentang buku-buku yang mereka gunakan. Ya, aku mendapatkan informasi tentang e-modul ya yang digunakan untuk pembelajaran homeschool. Jadi di sini ada paket A, ada paket B, dan paket C, berarti anakku pilih paket C dong gitu ya. Nah, cuman aku juga belum tahu seberapa efektif sih e-modul ini untuk dipakai ke anakku ya. Mungkin mama bisa share nih, kalau yang pakai e-modul kira-kira tantangannya apa ya, karena kalau buat SMA sih sebenarnya mereka cenderung ke belajar sendiri gitu, dan sumbernya tuh bisa dari mana aja yang mereka inginkan ya, yang cocok buat mereka gitu. Oke, di sini banyak ya. Nah, itu.
Yang aku perhatikan sih berbeda dengan kurikulum di sekolah umum ya, tematiknya beda gitu. Nah, aku ingin tahu nih, kalau teman-teman pakai buku ini kira-kira efektif nggak buat anak mama ya. Makasih. Oke, itu dulu dari aku ya. Bye bye.